Oke, saya lanjutkan lagi ya pembahasan debat perdana Cawapres part 3 ya. Kenapa saya memberikan Mahfud MD nilai negatif? Dikarenakan karena dia masih memfokuskan dirinya untuk Gibran menjawab pertanyaan dari expert. Nah, itu menurut saya kelemahannya di situ, karena bagaimanapun Gibran itu benar adanya dia telah menjawab pertanyaan. Tidak bisa dikatakan bahwa infrastruktur sosial ini harus begini, itu nggak bisa. Itu semua menurut saya itu berhubungan semua, karena bagaimanapun tidak bisa dikatakan political science itu exact, ilmu yang exact yang harus dijawab seperti matematika atau fisika atau bagaimanapun seperti inilah ilmu exact. Nah, kalau political science seperti social science itu bisa dari manapun dia bisa melihatnya. Itu seperti Gibran yang katakan itu memang udah benar. Dia mengatakan bahwa sudah makan siang itu sudah termasuk infrastruktur sosial. Itu bagi saya. Nah, saya di sini memberikan Gibran nilai positif juga itu karena itu. Dia sudah mengatakan apa yang benar dia katakan itu. Jadi sebenarnya Gibran ini mengetahui apa yang menjadi pertanyaan yang dimaksud oleh Mahfud MD. Dan sedangkan Caimin saya kasih nilai 0 karena dia hanya memberikan idenya saja, ide aja gitu loh. Dan itu juga ide yang tidak ada positif dan negatifnya gitu loh. Dalam arti kata nggak ada ide baru bagus dan bisa menohok gitu loh. Oke, sedangkan di pertanyaan 6 saya beri semua cawapres itu nilai 0 karena tidak ada sama sekali yang bisa ya wow gitu loh, bisa menjawab pertanyaan bagus dan bisa mempertanyakan dengan pertanyaan itu juga bagus sih nggak ada, jadi sama-sama 0-nya lah. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan ya. Season 2 itu di mana pertanyaan dari masing-masing cawapres. Dimulai dengan pertanyaan cawapres nomor 2 untuk cawapres nomor 3 dari Gibran untuk Mahfud MD. Dia menanyakan bagaimana regulasi carbon capture and storage. Kemudian dijawab Mahfud MD, dia menjawabnya dengan cara bagaimana pemerintah membuat regulasi. Kalau yang saya tangkap di situ sih, dengan beberapa step-stepnya itu ya. Kemudian ditanyakan lagi oleh Gibran, bilang begini, apa regulasinya Pak? Bukan cara bikin regulasi. Menurut saya sih begitu tadi itu ya. Kemudian Mahfud MD menjawabnya dengan hukumnya itu dimulai dari mana, gimana. Kemudian membuat naskah akademiknya bagaimana dan lain sebagainya ya. Dia itu sepertinya Mahfud MD sedang emosi dengan Gibran waktu itu. Oke, sampai di situ dulu ya. Pertanyaan nomor 1 dari masing-masing cawapres ya. Kemudian pertanyaan kedua dari cawapres nomor 3 Mahfud MD untuk Caimin cawapres nomor 1. Mengatakan begini Mahfud MD itu pertanyaannya. Dia itu kan pertumbuhan ekonominya yang diusung oleh Caimin itu kok cuman hanya 5% saja, seperti bukan 7% seperti dia gitu loh, dari paslonnya dia itu. Nah, kemudian dijawab oleh Caimin, cawapres nomor 1 itu, bahwa dia tidak menargetkan pertumbuhan 7%, dikarenakan kita itu sedang ngutang banyak ya. Jadi lebih baik dia kayak seperti menyicilnya dulu gitu. Jadi pertumbuhan ekonominya hanya 5% itu saja.
karena dia memikirkan hutang Indonesia itu masih utangnya banyak. Kemudian dijawab oleh Mahfud MD, Cawapres nomor 3 itu, bahwa dia menargetkan 7%, tidak seperti Caimin, Cawapres nomor 1, dikarenakan dia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu bisa lancar sampai 7% karena korupsi yang akan dia basmi, sehingga pertumbuhannya bisa sampai 7%. Itulah emphasize-nya Mahfud MD, bisa sampai 7% pertumbuhan ekonominya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nomor 3 ya, dari Cawapres nomor 1 untuk Cawapres nomor 2 dari Caimin untuk Gibran. Dimulai dari pertanyaan Caimin, apa tips and tricksnya menjadi wali kota Solo yang suksesnya minta ampun ya, dimana pertumbuhannya luar biasa sekali, dia melihatnya begitu. Kemudian dijawab Gibran bahwa 53% pertumbuhannya di luar Jawa. Dan si Gibran juga menganjurkan Gus Imin jangan lihat berapa proyek itu ada di kota Solo. Dia mengatakan bahwa lihatlah impactnya itu bagaimana untuk bisa membuka lapangan kerja juga. Seperti juga dia mengibaratkan seperti masjid yang di kota Solo dibangun oleh kota Solo dengan Arab Saudi ya. Dia menjadikan ini sebagai kota pariwisata. Beberapa kunjungan wisatawan di kota Solo lebih banyak dibandingin di Yogyakarta. Kemudian juga zoo-nya itu bisa menarik perhatian wisatawan juga di kota Solo. Kemudian Caimin meresponnya lagi dengan mengatakan bahwa Gibran, kamu tuh belum menjawab pertanyaan dari saya. Apa tips dan tripsnya itu kok bisa sebanyak 32 proyek nasional tuh ada di Solo? Kalau kita bisa membandingkan di beberapa kota seperti di Madiun dan di mana-mana itu kok cuma sedikit gitu loh. Terus kemudian dijawab oleh Gibran, sebelum proyek nasional itu datang itu beberapa kebijaksanaan wali kota dibantu oleh gubernurnya itu seperti Ganjar itu bekerja sama untuk kota Solo itu dia tidak menggunakan APBN, sehingga dia menggunakan dengan sistem kolaborasi. Nah, dia juga mengatakan bahwa nego-nego juga dari rakyat gitu loh, dia bilang gitu. Oke, sekarang pertanyaan keempat ya, itu Cawapres nomor 3 Mahfud MD kepada Cawapres nomor 2 Gibran dengan mengatakan bahwa di visi misi paslon 2 itu ada mengatakan menaikkan rasio pajak sebesar 23%. Nah, kalau 23% kata Mahfud MD itu berarti pertumbuhan ekonomi itu 10%. Sedangkan kita itu sekarang itu ada di sekitar 5-6% pertumbuhan ekonominya. Kok bisa? Itu tuh dari mana? Bagaimana caranya gitu loh? Menaikkan rasio pajak sebesar 23% atau kenaikan pajak sebesar seperti itu gitu loh. Kemudian dijawab oleh Gibran ya, bahwa beda Pak Mahfud antara menaikkan rasio pajak dengan kenaikan pajak. Dia itu mengasumsikan ya nanti itu akan adanya badan yang melebur ya antara pajak itu semua itu
dibidangi oleh satu badan gitu loh, di bawahnya presiden yang mengurusi soal pajak itu sendiri gitu loh. Nah, kemudian dijawab, direspon oleh Mahfud MD bahwa bagaimana kok saya belum ngerti itu kamu itu penerimaan sebesar 23% dari pajak itu, sedangkan rakyat aja sudah menjerit-jerit kalau harus membayar pajak. Apalagi kenaikan sebesar 23% itu berarti kan memberatkan rakyat lah, harus membayar pajak itu deh gimana. Kemudian Mahfud MD menambahkan, apakah kenaikan pajak sebesar 23% itu apa dari APBD atau APBN itu? Tolong jelaskan lah. Kemudian Gibran menjelaskan rasio kenaikan pajak itu dengan membuka usaha baru. Jadi kita akan membantu usaha dunia bisnis baru. Dengan begitu dia mengibaratkan itu dengan zoo ya, memperluas hewan-hewannya yang ada di zoo, kemudian diberi mereka itu makanan bisa biar gemuk gitu loh, baru nanti kita dapatkan hasilnya. Seperti itulah Gibran menjelaskannya itu. Kemudian pertanyaan kelima ya, dari cawapres nomor 1 ke cawapres nomor 3.